Shalom, selamat pagi dari Lewi Ministry. Apa kabar untuk Bapak Ibu semua, baik yang sedang berada dalam perjalanan menuju ke kantor ataupun yang mungkin sedang bekerja di rumah. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kalian semua dalam perlindungan Tuhan, semua diberikan kesehatan. Kita bertemu lagi dalam acara 30 Minute Blessings. Jadi untuk 30 menit ke depan kami akan menemani Bapak Ibu untuk mencari berkat-berkat secara rohani. Jadi pastikan Anda tetap berada di channel ini untuk mendapatkan informasi seputar dunia pekerjaan. Mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali acara ini. Bapa, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang tidak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam mengikuti acara 30 Minute Blessings ini ya Tuhan. Sehingga banyak hal yang akan kami dengarkan itu tidak akan berlalu begitu saja. Kiranya Engkau terus menyertai kami Tuhan sepanjang hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemarin hari Senin tanggal 23 November menyaksikan tayangan 30 Minute Blessings, kita ditemani oleh Pak Heri Santoso. Ya. Apa kabar Pak Heri? Kabarnya luar biasa. Luar biasa Pak Heri. Tuhan. Betul, Pak Heri ini selalu semangat dan selalu ceria. Haleluya. Haleluya ya Pak ya. Jadi Pak Heri, hari Senin kemarin ya, kita kan sudah membahas mengenai 5 cara berkomunikasi atasan yang salah. Yang salah kemarin ya. Yang salah yang dampaknya itu sangat apa ya Pak ya kalau bisa dibilang ya Pak? Berdampak buruk ya bagi perusahaan. Betul. Berdampak buruk ya, bagi perusahaan. Bisa membuat karyawan itu menjadi lesu, menjadi ogah-ogahan untuk bekerja. Dan no kontribusi tapi adanya banyak konfrontasi. Banyaknya konfrontasi. Untuk Bapak Ibu yang mungkin tidak menyaksikan, bisa putar lagi ya Pak ya, di channel Lewi Ministry, cari tayangan 30 Minute Blessings tanggal 23 November hari Senin yang lalu. Karena hari Rabu ini, hari ini seperti janji kita, Pak Heri akan membagikan hal mengenai apa Pak? Nah, kalau kemarin mengenai yang salah, hari ini mengenai 5C. 5C? Ya, itu mengenai 5 kebiasaan komunikasi yang efektif yang harus dilakukan oleh pemimpin. Para pemimpin. Wah, saya sudah tidak sabar nih Pak. 5C berarti semuanya mungkin diawali dengan huruf C ya Pak ya? Iya, semuanya C. Wah, untuk memudahkan mengingat nanti Bu Herna. Oke, sangat menarik. Kalau begitu langsung saja kita dengarkan Pak Heri untuk menjabarkan ya Pak. Ya, baik. Terima kasih. Shalom semuanya. Hari ini kita akan diskusi satu hal yang menarik. Kalau kemarin 5 komunikasi yang salah, hari ini 5 komunikasi yang benar oleh pemimpin. Nah, pemimpin itu perannya sangat penting bagi kemajuan perusahaan dan bagi motivasi karyawan ya. Kalau karyawan itu 1-2 karyawan yang tidak berkontribusi maksimal, barangkali yang salah bisa karyawan itu. Tetapi kalau yang berkontribusinya tidak terlalu maksimal, hampir semua anggota tim dan itu secara konsisten, bisa jadi yang salah dan yang perlu diperbaiki adalah pemimpinnya. Dalam hal ini adalah gaya komunikasinya ya. Sama kayak bermain sepak bola. Bu Herna suka nonton nggak sepak bola? Suami saya Pak. Suaminya suka Suami nonton. saya. Kalau kita nonton klub sepak bola Bu, kalau klubnya itu secara konsisten mainnya kalah terus, itu yang diganti siapanya Bu? Biasanya yang diganti adalah pelatihnya atau manajernya. Betul, di perusahaan juga sama. Kalau timnya secara konsisten tidak berkontribusi maksimal, loyalitas dan motivasi rendah, yang perlu dicek adalah pemimpinnya. Salah satunya gaya komunikasinya. Nah, apa saja yang efektif ya. Nah, hari ini saya akan diskusikan, saya akan sampaikan yaitu 5C. Semuanya dimulai dengan huruf C. Jadi memudahkan untuk mengingat ya. 5C kebiasaan cara berkomunikasi atasan yang efektif. Nah, Ibu, C yang pertama adalah connect. Ya, connecting. Artinya apa connect itu? Berhubungan gitu ya. Jadi kalau kita dengan anggota tim kita itu setiap hari saat bertemu kita perlu cek apakah yang kita tanyakan hanya pekerjaan saja atau sesekali kita bisa tanya gimana kabarnya. Kemarin istrimu melahirkan, gimana kondisinya sekarang? Sesekali boleh. Wah, senang sekali tuh Pak. Ya. Kalau di
atasan bertanya seperti itu rasanya tuh bawahan diperhatikan Tuh. gitu ya Pak ya? Diperhatikan kan Iya rasanya betul ya? Pak, diperhatikan. Iya, jadi terjalin hubungan. Connect itu harus ya. Karena banyak pemimpin yang kerjaannya itu kalau nanya begitu masuk, gimana kerjaan lo? Gimana kerjaan lo? Gimana kerjaan lo? Coba deh sekali-kali tanya. Kalau misalkan tahu anaknya ulang tahun, kemarin anaknya ulang tahun ya, selamat ya. Tapi nanyanya jangan basa-basi. Misalnya saya atasan Bu Hena, apa kabar? Nah, gitu doang, basa-basi dong. Tidak sekedar itu, connect ya. Nah, untuk bisa connect itu ada 3A yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah attention, berikan perhatian. Lalu yang kedua adalah appreciation, berikan penghargaan. Tidak perlu dengan yang mahal-mahal. Penghargaan itu bisa dengan ucapan terima kasih. Contoh Bu Herna, terima kasih ya. Kemarin sudah closing. Ya, closing customer ya. Meskipun closingnya tidak banyak misalnya. Ya, target harusnya 5, closingnya 3. Terima kasih, kemarin sudah closing 3 ya. Baru kita dorong kurang 2 lagi. Ya, dan A yang ketiga adalah affirmation. Itu kita firm, kita menegaskan bahwa memang bagus. Memang Anda itu bagus kerjanya. Ya, dengan cara demikian kita connect. Ingat, karyawan itu manusia, bukan robot. Nah, ingat kemarin ya, one klik sekali klik gitu ya. Iya betul, ingat. Klik gitu ya. Kemarin saya bilang, pencet apa? Pencet hidung apa? Ya enggak dong. Iya. Karyawan itu punya hati, sentuh hatinya. Jadi sekali hatinya tersentuh, maka mereka akan loyal ke kita. Karena bicara connecting. Nah, lalu C yang kedua adalah clarity. Clarity itu artinya clear atau jelas atau kejelasan. Nah, jadi ketika kita sebagai supervisor atau manajer, kalau menyampaikan segala sesuatunya kepada anggota tim kita, itu perlu jelas. Salah satunya adalah SOP atau SOP. Itu harus in advance. Artinya apa? Harus jelas di depan dong. Contoh, jadwal kehadiran. Kehadiran itu jam 8 masuk, jam 8 kurang 10 harus sudah sampai di meja kerja. Itu sudah tertulis di depan. Aturan-aturan apa sudah jelas. Jangan aturannya tidak jelas, tapi ketika karyawan kita rasa melanggar, kita tegur. Tegur dasarnya apa? Tidak jelas, gitu kan ya. Satu, kejelasan dalam SOP atau aturan-aturan. Nah, lalu berikutnya adalah jelas dalam memberikan instruksi atau pengarahan. Tidak ambigu, gitu. Misalnya, kalau kita memberikan pengarahan, saya bilang sama Bu Herna, ya, Bu Herna, besok tangani customer saya ya. Jelas enggak? Kayaknya kurang spesifik deh Pak. Iya, tangani apa? Iya. Customer yang mana? Customer yang mana, betul. Tanganinya bagaimana? Itu ya. 5W kan. Setidaknya why, what, when, where, whom. Jadi itu jelas. Jadi siapa customernya, kapan, bagaimana caranya, di mana, batas waktunya kapan. Nah, berkomunikasi secara jelas. Atau prinsip SPOK ya, subjeknya jelas. Predikatnya jelas, apa yang harus dilakukan, kapan waktunya, berapa lama. Nah, itu baru 2 loh. Ya, jadi yang pertama tadi kita bicara apa? Connect. Dia connect dah hubungan satu dengan yang lain, dengan karyawannya. Connect ini kenapa saya taruh yang pertama? Karena ini penting. Baru yang kedua kita masuk ke clarity. Tanpa connect, tanpa kita connect dengan anggota tim kita, maka keempat step selanjutnya boleh dibilang tidak akan masuk, tidak akan kena. Gitu ya. Baru yang ketiga kita masuk konsis dalam menyampaikan sesuatu. Konsis itu artinya apa? Padat kalau ngomong. Jadi kalau ngomong itu ringkas. Jangan panjang lebar kayak orang ngerumpi gitu. Nggak jelas gitu. Berarti nggak boleh bertele-tele gitu ya Pak? Iya dong. Langsung to the point gitu Pak? Langsung to the point. Ya. Nah, misalnya mau ngomong sama anggota timnya sering telat. Ya ngomong aja. Nanti ada teknik kurang lebih misalnya, Ani, saya perhatikan beberapa hari ini Ani datangnya agak terlambat 10 menit ya. Ada kendala apa? Jelas. Jangan muter-muter. Seperti kita tahu bersama-sama Ani, kondisi pandemi ini membuat perusahaan kita sedang kesulitan. Muter. Loh maksudnya apa? Konsis, padat, jelas. Seperti itu ya. Tidak bertele-tele, tidak melebar. Nah, baru nanti yang keempat adalah complete. Complete itu artinya apa? Lengkap dan mudah dipahami. Seperti tadi saya sampaikan tadi ya, kalau kita memberikan instruksi atau kita menyampaikan sesuatu ke anggota tim kita, lengkap. Misalnya kita memberikan instruksi A, kamu
bertemu dengan klien kita yang namanya Pak Yoso, misalnya, itu harus jelas keperluannya apa. Kondisi terakhir bagaimana? Apa yang Pak Yoso perlukan? Jelas. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, di kantor pernah nggak Bu dulu mengalami kesalahpahaman? Enggak Pak. Nggak pernah ya? Pokoknya minim. Minim ya? Minim. Minim, karena puji Tuhan atasan saya tuh spesifik gitu kalau menyampaikan sesuatu. Nah itu dia. Kalau spesifik itu minim kesalahpahaman. Berapa banyak kesalahpahaman, bahkan kesalahpahaman antara anggota tim dengan anggota tim lain. Penyebabnya adalah instruksi dari atasan yang kurang jelas. Nah Bapak Ibu sekalian, sebagai leader atau pemimpin, berikan instruksi, masukan, arahan yang komplit, lengkap, dan pastikan mudah dipahami. Tidak bertele-tele. Dan yang kelima, yang terakhir nih Bu, kita perlu lihat adalah konkret. Konkret, bagaimana itu Pak? Konkret itu nyata. Konkret itu spesifik. Contoh, nah coba kita tes ya, ini spesifiknya. Bu Herna, tolong lakukan pekerjaan Bu Herna dengan baik. Nah itu konkret nggak? Konkret. Konkret nggak? Pekerjaan apa? Nah pekerjaan apa? Lalu dengan baik itu konkret nggak? Dengan baik kurang konkret. Nah kurang konkret. Dengan baik itu yang seperti apa? Iya, betul. Betul ya? Nah, Ani, mulai besok kamu kalau kerja itu yang memuaskan. Konkret nggak? Itu lebih konkret Pak. Lebih konkret? Iya. Tapi memuaskannya seperti apa? Memuaskannya bagaimana, seperti apa, nah itu harus diperinci lagi gitu ya Pak? Nah itu dia. Gitu ya. Ani, mulai besok kamu kalau bekerja itu satu, waktunya harus tepat. Artinya dalam waktu 15 menit itu harus sudah selesai. Nah, rapinya seperti apa? Nanti kamu jilid ya, seperti itu. Jadi itu lengkap. Nah, kalau semuanya itu lengkap, maka bisa dipastikan anggota tim kita akan mengerti apa yang kita sampaikan dan tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kemarin itu kelima hal yang salah, nah kali ini kelima hal yang efektif. Nah, sekarang kalau kita rangkai, satu, dia memiliki connecting atau hubungan yang baik dengan anggota timnya. Maka anggota timnya akan percaya dong sama dia. Kalau anggota tim percaya sama dia, maka apapun yang atasan ini sampaikan, dia akan terima dengan baik. Karena hukum komunikasi itu mengatakan bahwa seseorang akan menerima ide kita setelah dia menerima diri kita terlebih dahulu. Ingat, kadang-kadang beberapa atasan juga mengeluh ke saya nih sharing. Ini anggota tim saya kalau saya kasih tahu kok ngeyel ya. Kalau saya kasih tahu kok enggak mau nurut ya. Nah kita cek. Barangkali bukan dianya yang ngeyel. Barangkali dia belum menerima diri kita sebagai pemimpinnya yang sejati. Orang dia tidak suka sama kita kok. Nah itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kita perlu cek nih. Bagaimana hubungan antara anggota tim kita. Baru nanti kita masuk ke berikutnya. Kalau kita perhatikan Bu Herna, ini kita rangkai semuanya. Wah enak sekali. Kalau komunikasi itu jelas. Saya sama Bu Herna, misalnya Bu Herna anggota tim saya, kalau kita bicara, Bu Herna sudah menerima saya sebagai leadernya, sudah enak hubungannya. Betul Pak ya? Berarti yang pertama itu, yang harus dimiliki itu adalah hubungan ya Pak ya? Iya. Hubungan ya? Iya, connect dulu. Harus connect dulu. Iya, kalau enggak hubungannya masih kurang baik, hanya sebatas apa sih, formalitas saja, ujung-ujungnya apa? Mereka kalau ngerjain sesuatu terpaksa. Betul ya? Iya. Terus kalau enggak diawasi, kendor lagi. Saya sering lihat kok atasan mengeluh, ini kalau nggak ada yang ngawasi ya, dia balik lagi ke kebiasaannya yang lama. Karena apa? Hubungan yang berlangsung itu sebatas hubungan transaksional. Dia hanya takut dihukum. Tapi Bu Herna bayangkan, ya Bapak Ibu bayangkan, kalau hubungan antara kita sebagai atasan dan anggota tim itu hubungan saling respect, maka anggota tim kita kalau dia ingin melanggar SOP, dia akan mikir, aduh, nggak enak ya saya melanggar. Ya, Pak Heri orangnya baik kok. Pak Heri sudah banyak bantu saya kok. Pak Heri sudah banyak menolong saya kok. Sungkan saya rasanya. Betul kan ya? Betul Pak. Sungkan gitu loh. Ya, nah jadi ini adalah kelima C yang perlu kita pahami, kita terapkan. Nah, kita perlu konsisten, terutama kita sebagai anak-anak Tuhan, para pemimpin, kita terapkan ini. Supaya anggota tim kita itu terus bertumbuh. Sehingga yang kemarin itu no kontribusi, tapi banyak konfrontasi, kita bisa mengubah menjadi no konfrontasi, tapi banyak kontribusi.
mereka akan melakukan segala sesuatunya itu dengan baik. Dengan baik, luar biasa. Ya, nah itu dari saya, Bu Hena. Wah, menarik sekali Pak. Jadi yang pertama itu harus bangun hubungan dulu. Iya, betul. Dan saya rasa ini bukan hanya di bidang pekerjaan saja ya Pak ya. Di semua lingkup hidup kita juga kan yang pertama memang harus hubungan dulu ya Ya, Pak. betul, Dalam betul. keluarga pun begitu. Dan tadi yang saya tangkap juga harus konkret nih Pak. Konkret. Konkret itu jadi harus rinci. Jadi jangan hanya sampai stop. Kamu harus bekerja dengan baik. Baik itu seperti apa? Kurang konkret ya Pak ya. Iya, betul sekali. Harus lebih spesifik, harus memuaskan, harus rapi begitu ya Pak. Luar biasa Pak Heri. Untuk Bapak Ibu saya mau mengingatkan lagi nih. Jadi Pak Heri ini sudah sangat berpengalaman di bidang SDM, sangat profesional selama 14 tahun dan beliau juga seorang pelayan Tuhan. Jadi jika ingin mendengar pembahasan yang sebelumnya, bisa melihat di acara 30 Minute Blessings hari Senin 23 November yang lalu ya Pak ya. Betul. Oke, Pak Heri terima kasih sekali Pak untuk 5C-nya hari ini, tips untuk para atasan sehingga bisa berkomunikasi secara efektif, dan harapannya Pak, para atasan itu bisa bertindak, bisa berkata secara bijaksana sehingga para karyawan itu semangat untuk bekerja ya Pak ya. Tidak ogah-ogahan, kalau disuruh lembur nggak ngomel. Ya, itu dia. Ya Pak ya, betul ya. Dan pokoknya bisa menjadi role model yang baik ya Pak. Ya, Dan betul. yang utama tentunya bisa menjadi kemuliaan Tuhan. untuk memuliakan Tuhan. Memuliakan Itu Tuhan. yang nomor satu, untuk memuliakan Tuhan ya Pak ya. Tujuannya seperti itu. Ya. Betul sekali. Terima kasih Pak Heri, sangat luar biasa sekali sharingnya hari ini. Saya semakin tidak sabar untuk mendengarkan sharing di hari Jumat nanti. Ya. Hari Jumat nanti karena Pak Heri akan membagikan bagaimana seharusnya atasan berkomunikasi dengan bawahan. Ya, Betul ya Pak ya? Dari sudut pandang Dari sudut pandang Alkitab. Alkitab ya. Ya, Nah, jadi besok akan mengupas ya. betul. Jadi firman Tuhan juga sebenarnya sudah memberikan arahan ya Pak ya. Ya, betul Bagaimana sekali. para atasan ini harus berkomunikasi. Komunikasi. Ya. Jadi kita akan saksikan nanti hari Jumat, dan Bapak Ibu jangan kemana-mana, tetap di 30 Minute Blessings. Haleluya. Tuhanlah sumber kekuatan yang selalu menyertai setiap kita. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya.
masih bersama kami di acara 30 Minute Blessings. Kalau tadi kita sudah mendengarkan sharing yang disampaikan oleh Bapak Heri, dan tentunya akan ada pesan hikmat dan juga kata bijak yang akan Bapak sampaikan ya Pak ya? Iya, tentu saja. Baik, kata bijak kita hari ini saya akan bacakan. Menjadi seorang pemimpin merupakan sebuah panggilan dari Tuhan. Ada tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap pemimpin. Melalui keteladanan dalam perkataan dan perbuatannya yang sesuai dengan firman Tuhan. Para pemimpin sedang menyaksikan kasih Tuhan, membuktikan kebaikan Tuhan, membagi nilai-nilai kerajaan Allah, dan pada akhirnya memuliakan Tuhan. Dan memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Maukah Anda mengambil bagian Anda sebagai pemimpin? Sekaranglah saatnya untuk mengubah perkataan dan perbuatan kita agar selaras dengan firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, putuskanlah ingin menjadi pemimpin seperti apakah Anda. Ya, terima kasih Pak Heri untuk kata bijak hari ini. Jadi putuskanlah mau menjadi pemimpin yang seperti apa. Dan Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, bagi Anda yang memiliki pergumulan doa, boleh dituliskan di kolom komentar ataupun mengirimkannya ke alamat yang tertera di layar, sehingga kami di sini bisa bantu dukung Bapak Ibu di dalam doa. Jadi jangan ragu-ragu untuk menuliskan pergumulan doa Anda. Dan tentunya di acara 30 Minute Blessings ini, Pak Heri, kita ada sapa-sapa cool. Dan untuk hari Rabu ini kita akan menyapa Kul Rahayu 2 yang ada di Cilengsi. Shalom Kul Rahayu 2 di Cilengsi, apa kabar? Tuhan Yesus senantiasa menyertai Kul Rahayu 2 Cilengsi ya Pak. Dan saya akan membacakan siapa saja yang ada di Kul ini. Shalom Pak Agus beserta keluarga. Shalom Pak Agus. Shalom Ibu Siahaan. Ibu Siahaan, shalom. Shalom Miss Putu. Ya, shalom Miss Putu. Shalom Pak Meksi. Shalom Pak Meksi. Ada juga Mama Alvaro. Mama Alvaro, shalom. Ada juga nih Mama Rama. Mama Rama. Mama Diva. Mama Diva. Mama Putri. Mama Putri. Shalom Ibu Angel Silaban. Ibu Angel. Dan juga shalom Bapak Christopher. Pak Christopher. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai Kul Rahayu 2 yang ada di Cilengsi. Dan Pak Heri akan mendoakan Kul Rahayu 2 ini ya Pak ya. Dengan senang hati Ibu. Mari kita akan berdoa ya, Bu Herna dan Bapak Ibu sekalian. Kita bersatu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur buat Kul di Rahayu 2 ini Tuhan. Engkau bekerja di dalam mereka, kasih karunia dan anugerah-Mu memenuhi mereka. Mulai dari gembala Kersel, pengurus hingga seluruh anggota Kersel mereka. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan. Kami percaya damai sejahtera sukacita-Mu ada dalam diri mereka. Yang kekurangan Engkau berikan berkat-Mu lebih lagi. Supaya anggota Kersel kami mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Kami juga berdoa, biarlah Kul Rahayu 2 ini memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pak Heri, kita akan menutup acara ini. Baik. Tapi tentunya di akhir acara itu akan ada deklarasi iman. Iya. Jadi setelah ini Pak Heri akan menyampaikan deklarasi iman. Yes. Dan kemudian akan menutup acara ini di dalam doa ya Pak. Baik, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, deklarasi iman hari ini adalah dari Amsal 25 ayat 11. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Saya ulang sekali lagi. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Mari kita bersatu hati, Bu Herna dan Bapak Ibu sekalian, kita akan berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk kasih, anugerah dan penyertaan-Mu sepanjang hari ini, sehingga kami bisa membagikan materi-materi sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami berdoa supaya setiap materi yang kami sampaikan bermanfaat bagi setiap saudara-saudara kami ya Tuhan.
Kami berdoa buat setiap saudara-saudara kami yang menonton acara ini maupun yang belum menonton acara ini. Mau berkati mereka dimanapun mereka berada. Terutama yang kau tetapkan dan kau percayai untuk menjadi pemimpin di perusahaan. Berikan mereka hikmat-Mu ya Bapa, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang sesuai dengan kehendak-Mu, serupa dengan Engkau, dan senantiasa membagikan nilai-nilai kerajaan Allah, dan banyak jiwa yang bisa dimenangkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu selalu menyertai kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sekian acara 30 Minute Blessings hari ini, dan jangan lupa untuk kembali menyaksikan kami di hari Jumat nanti, tentunya dengan tema yang menarik, bagaimana kata Alkitab mengenai atasan harus berkomunikasi kepada bawahannya. Sekian hari ini dari kami untuk Bapak Ibu semua, kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati Anda semua. Stay safe and God bless you all. Salam 30 Minute Blessings. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Engkau layak dipuji disembah ya Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar termulia.